Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi, saya dari Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan Ilmu Pemerintahan, dan saya ingin mengerjakan tugas UTS dari Dila Novita selaku dosen dan pembimbing saya. Yaitu good governance ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politikan framework dan tumbuhan aktivitas usaha. Dan good government juga pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu pada prinsip pencapaian keputusan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintahan, warga negara, dan swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Dan pengertian komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi antar manusia yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Karena itu, komunikasi pemerintahan tidak lepas dari konteks komunikasi organisasi, dan ia juga merupakan bagian dari komunikasi organisasi. Penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan yang sifat hubungannya saling tergantung satu sama lain berdasarkan aturan-aturan hubungan saling tergantung dan diterima bukan saja berupa informasi melainkan juga penyebaran ide-ide. Pengertian komunikasi pemerintahan. Sebelum membahas mengenai komunikasi, ialah pemerintahan perlu diketahui terlebih dahulu yang dimaksud pemerintahan dan pemerintahan. Pemerintahan merupakan sebuah organisasi yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan pemerintahan merupakan semua aktivitas, proses atau cara pemerintahan menjalankan wewenang untuk mencapai tujuan negara. Maka yang dimaksud dengan komunikasi pemerintahan sendiri merupakan proses komunikasi yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan antara individu maupun lembaga, instansi layanan dalam konteks aktivitas pemerintahan. Dalam Yusuf mengatakan bahwa komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi antar manusia, communication, yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, komunikasi pemerintahan tidak lepas dari konteks komunikasi organisasi dan bagian dari komunikasi organisasi. Dan ada juga manfaat dari tujuan e-governance. Fakta bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan memang sangat diperlukan melihat bahwa dampak yang diperoleh oleh informasi pemerintahan itu baik itu pusat maupun daerah dirasakan baik dengan adanya penerapan teknologi informasi, maka dapat dirumuskan berbagai manfaat e-government menurut CIMSA, sebuah perusahaan. E-government meningkatkan efisien teknologi, informasi, dan komunikasi, membantu meningkatkan efisien tugas pemrosesan massal dan operasi administrasi publik, aplikasi berbasis internet, melakukan penghematan pengumpulan dan transmisi data, serta penyediaan informasi dan dengan langganan efisiensi dan menginginkan di masa mendatang dilakukan melalui proses berbagai antar pemerintah. Misalkan ketika mengakses data pendudukan sebuah desa, maka tidak perlu mendatangi desa tersebut, melainkan dengan manfaat teknologi informasi dan komunikasi mendapatkan data tersebut lebih mudah. B. E-government meningkatkan layanan mengadopsi publik. Antar inti dari agenda informasi ini, layanan yang berhasil adalah yang dibangun atas pemahaman kebutuhan publik. Fokus publik menyatakan bahwa penggunaan tidak perlu memakai struktur dan hubungan pemerintah untuk berinteraksi dalam pemerintahan. Internet dapat membantu mencapai tujuan ini dengan memunculkan pemerintah sebagai organisasi terpadu yang memberikan layanan online dengan cara sama dengan semua layanan. E-government juga harus dikembangkan dasar pemerintahan dan nilai pengguna. Dan e-government juga ada undang-undangnya. Undang-undang tentang e-government yaitu mendasarkan kebijakan penerapan e-government pada instansi pemerintahan pusat maupun daerah adalah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional. Perkembangan e-government yang khusus mengatur tentang strategi pemerintahan dalam upaya menjalankan governance melakukan manfaat teknologi komunikasi informasi dalam proses pemerintahan serempak secara nasional.
Dasar hukum selanjutnya terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3 bab 54 pasal yang khusus membahas kebijakan dan peraturan mengenai teknologi informasi dengan menimbang bahwa kemajuan teknologi informasi cukup padat sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman dan terjadi penyalahgunaan e-government melakukan salah satu sistem. Ada aspek-aspek tentang komunikasi pemerintahan dalam e-government. Yang pertama ialah memudah komunikasi intern. Proses birokrasi internet memilih aspeknya ini satu, informasi sebagai dasar untuk membuat keputusan. Dan yang kedua, putusan dalam dasar alasan yang harus disebarkan agar anggota-anggota organisasi melaksanakannya. Dan yang ketiga, media untuk pemberitaan organisasi, percakapan sehari-hari yang biasa dalam menjalankan pekerjaan, dan pembicara yang dilakukan oleh anggota-anggota melaksanakan tugas mencipta keanggotaan yang bermakna dalam tatanan sosial yang sedang berlangsung. Yang B, kedua, media untuk berkomunikasi secara eksternal dalam dinas pemerintahan, misalnya media mencakup saluran untuk berkomunikasi kepada warga masyarakat pada umumnya, klien, kepentingan khusus, legislatif, dan instansi pemerintahan yang lain. Dan fungsi-fungsinya adalah fungsi komunikasi dalam organisasi pemerintahan. Komunikasi dalam sebuah organisasi memang memiliki kedudukan yang sangat penting, mengingat bahwa dalam sebuah organisasi terdiri anggota-anggota organisasi yang saling berhubungan antara satu sama lain dengan lainnya, sehingga komunikasi menjadi salah satu yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas organisasi. Hal juga mudah mendasari betapa pentingnya komunikasi dalam organisasi pemerintahan karena memiliki fungsi yang sesuai dengan pemerintahan. Sedaja menyatakan fungsi komunikasi dalam organisasi pemerintahan. A. Fungsi informatif. Sebuah organisasi yang termasuk organisasi pemerintahan dapat dipandang sebagai sistem pemrosesan informasi, maksudnya seluruh anggota dalam organisasi tersebut berhadap dapat memperoleh informasi yang lebih baik dan tepat waktu. Informasi dapat diperoleh dari pimpinan, wakil, dan bawahan, sehingga dengan adanya informasi tersebut memungkinkan setiap anggota organisasi menjalankan tugas secara pasti dan lebih. Fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan yang berlaku. Dalam suatu organisasi terdapat dua hal, yaitu terpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu berkaitan dengan orang yang berada di tatanan manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Dan yang kedua berkaitan dengan pesan. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja, artinya bahwa membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan, sehingga dengan berkomunikasi dapat mencegah ketidakpastian. A. Sebagai komunikasi di pemerintahan Orde Baru. Komunikasi pemerintahan Orde Baru ialah baru lebih bermakna daulat communication dengan arus informasi satu arah. Implikasi dan komunikasi pada sektor publik era Orde Baru yang seteresis menyebabkan arus informasi cenderung kaku dan lamban. Dalam berkomunikasi dalam warga pemerintahan cenderung memperoleh step kaku. Komunikasi dalam pemerintahan Orde Baru menjadi chief executive officer CEO. Birokrasi seperti presiden, gubernur, bupati, dan wali kota menjadi sentral informasi dan feedback. Kurang dihargai, semua informasi publik serta kebijakan dan keputusan lain bergantung pada pemerintahan yang ditetapkan oleh sentral dan pemerintahan. Komunikasi pemerintahan masa reformasi. Komunikasi masa reformasi yang menekan demokrasi partisipasi menjadi bawahan tentang hanya sebagai komunikan dan receiver yang sekedar menerima informasi dari atasan, tetapi juga berperan sebagai komunikator sehingga arus informasi berasal dari atas. Pada masa ini dikomunikasi oleh komunikasi dari masyarakat, karena masa ini masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat baik individu, kelompok, sehingga aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah. Dari masyarakat inilah yang kemudian dijadikan sumber informasi oleh pemerintahan. Dan penerapan prinsip akuntabilitas. Pada prinsip akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan selalu dituntut dalam semua
tahap baik itu dalam proses penyusunan program, kegiatan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi, dan maupun hasil. Dan dampaknya adalah laporan kepada DPRD dan pemerintahan pusat. Menjadi bukti bahwa adanya pertanggungjawaban pemerintahan terhadap seluruh kegiatan maupun kebijakan yang dibuat dan telah dilaksanakan, namun laporan tersebut tidak semuanya sesuai dengan apa yang dilaporkan, begitu pula yang diteliti pada sekretariat daerah, Kabupaten, Kepulauan Riau, Tanggulang, Biaro, bagian administrasi pemerintahan. Pembatasan dan pulau-pulau kecil dan akuntabilitas belum berjalan dengan baik. Halnya dibuktikan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh pemerintahan daerah masih semua atau tidak dilaporkan secara rinci, yang mengakibatkan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat laporan tersebut. Kesimpulannya ialah penerapan prinsip partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan atau program-program yang akan ditempuh pemerintahan daerah dalam sekretariat dalam kabupaten, Kepulauan Riau, Tanggulang, Biaro, bagian administrasi pemerintahan. Pembatasan pulau-pulau terkecil terluar masih kurang optimal, dan hal ini masyarakat masih kurang dilibatkan akibat kebijakan atau program yang ditempuh oleh pemerintahan daerah. Dan fungsi-fungsi informasi dan organisasi termasuk organisasi pemerintahan dapat dipandang sebagai sistem pemrosesan informasi, maksudnya seluruh anggota dan organisasi pemerintahan dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Efisiensi dapat diperoleh dari pimpinan, wakil, bawahan, sehingga dengan adanya informasi tetap memungkinkan setiap anggota. Organisasi menjalankan tugas secara pasti dan lebih baik. Fungsi regulatif, fungsi ini berkaitan dengan peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat dua hal mempengaruhi terhadap regulatif, yaitu satu, berkaitan dengan orang dalam tataran manajemen yang mereka kewenang, dan dua, mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Dan fungsi komunikasi dalam organisasi pemerintahan. Komunikasi dalam sebuah organisasi yang memiliki kedudukan yang sangat penting, mengingat bahwa dalam sebuah organisasi terdiri dari anggota-anggota organisasi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga komunikasi menjadi salah satu yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas organisasi. Hal ini juga mendasari betapa pentingnya komunikasi dalam organisasi pemerintahan, karena memiliki fungsi yang sesuai dengan tujuan pemerintah. Sengaja menyatakan fungsi komunikasi dalam organisasi pemerintahan. Dua, berkaitan dengan pesan-pesan regulatif. Pada dasarnya berorientasi pada kerja, artinya bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan, sehingga dengan komunikasi dan mencegah ketidakpastian. Ada aspek-aspek tentang komunikasi pemerintahan dan e-governance. Yang pertama ialah memudahkan komunikasi intern. Proses birokrasi internal ia memiliki aspek, yakni informasi sebagai dasar membuat keputusan. Dua, putusan dan dasar alasan harus disebarkan agar anggotanya organisasi melaksanakannya. Dan ketiga, media untuk pembicaraan organisasi. Percakapan sehari-hari yang biasa datang menjalankan pekerjaan dan pembicaraan yang dilakukan anggota-anggota melaksanakan tugas menciptakan keanggotaan yang makna dalam tatanan sosial yang sedang berlangsung. Kedua, media berkomunikasi secara dalam dinas pemerintahan, misalnya media mencakup saluran untuk berkomunikasi dengan warga masyarakat pada umumnya, kepentingan khusus, legislatif, dan administrasi pemerintahan yang lainnya. Undang-undang tentang e-government yang mendasarkan kebijakan penerapan e-government pada instansi pemerintahan pusat maupun daerah adalah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Pemerintahan Pusat maupun Presiden Nomor 3 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang khusus mengatur pemerintahan upaya menyelenggarkan Go-Government. Kesimpulannya ialah penerapan prinsip partisipasi dalam proses pembuatan atau kebijakan ataupun program-program yang akan ditempuh pemerintahan daerah pada sekretariat daerah, kabupaten atau Kepulauan Riau, Tagulandang, Biaro, bagian administratif
pemerintahan, pembatasan pulau-pulau kecil tertular masih kurang optimal. Dalam hal ini, masyarakat masih kurang dilibatkan akibat kebijakan atau program yang ditempuh pemerintahan daerah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya Ahmad Fauzi. Saya ingin mempresentasikan semua materi. Apabila ada kesalahan atau kelibatan dalam kata yang salah, mohon dimaafkan. Wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.